Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri-santri saya kelas 3 IPS yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang runtuhnya Vietnam. Minggu yang lalu kita sudah sedikit berbicara tentang runtuhnya Vietnam. Hari ini akan kita perjelas atau akan kita bahas lebih mendalam tentang runtuhnya Vietnam. Untuk link pembelajaran ini sudah saya sampaikan di grup WhatsApp ya. Nanti bisa kalian lihat ya. Di situ ada materi. Kemudian ada link untuk daring dan juga link untuk presensi. Untuk presensi silakan kalian lakukan terlebih dahulu karena ini sebagai bukti kalian mengikuti daring. Absennya jangan banyak, jadi sekali saja. Karena kemarin ada siswa yang absennya sampai 10-an kali itu absen terus balen. Sekali saja lah ya, sekali saja. Oke, kita kembali ke materi. Tujuan kita ada belajar runtuhnya Vietnam ini secara akal otak ya. Ini akal kamu harus mampu mengevaluasi sejarah kontemporer dunia, antara lain runtuhnya Vietnam Selatan, apartheid di Afrika Selatan, USSR, Jerman Timur, Yugoslavia, Czechoslovakia. Nah, yang kita bahas ini baru runtuhnya Vietnam. Ini akal. Kemudian keterampilannya, psikomotoriknya, kamu bisa merekonstruksi secara kontemporer dunia tentang runtuhnya Vietnam. Otomatis ini menjadi tugas. Silahkan kamu membuat sejarah kontemporer runtuhnya Vietnam Selatan ya, dengan cara merekonstruksi atau merekonstruksi itu membuat kembali. Nah, silakan nanti dikumpulkan lewat grup WhatsApp. Nah, kalau tidak dikumpulkan di tim ya, di kelas 12 IPS 4, IPS 3, IPS 2. Di situ silakan diposting di bawah materi yang sudah saya share di situ. Ya. Oke. Jadi silakan nanti materinya juga bisa dilihat ya di tim. Di situ materinya adalah ini dari ruang guru ya. Nanti bisa kalian lihat atau kalian buka. Oke, latar belakang dari perang runtuhnya Vietnam. Ini ada 3. Yang pertama, penyebab Vietnam Selatan bisa dibilang merupakan dampak dari adanya perang dingin. Nah, jadi runtuh ini perang dingin antara blok barat dan blok timur sama Amerika dan Soviet. Yang kedua, karena berawal dari sebuah perang panjang selama 2 dekade, tahun 1957 sampai 1975, antara Vietnam Utara dibantu oleh Cina dan Uni Soviet dan Vietnam Selatan dibantu oleh Amerika Serikat. Nah, di sini inilah yang namanya perang dingin antara Amerika Serikat menggunakan Vietnam. Nah, jadi Vietnam dijadikan ajang perang dingin dari Amerika Serikat dan Uni Soviet. Maka kita sebagai bangsa Indonesia yang bernusantara, yang berkesatuan ini, jangan sampai kita menjadi perang dinginnya Amerika Serikat dan Uni Soviet. Maka cintailah negeri ini, bangunlah negeri ini. Ya, kalau kita bodoh nanti kita bisa dijadikan adu domba atau tempat ini, seperti di Vietnam ini. Yang ketiga,
kedua Vietnam, Vietnam Selatan bisa diruntuh karena pemerintahan sendiri yang tidak stabil. Misalnya pergantian presiden, korupsi, dan kekuatan militer yang lemah. Nah ini coba untuk kembali ke Indonesia. Ya, kita sebagai warga negara yang baik, kalau ingin negara kita ini betul-betul merdeka dan maju, kita jangan melakukan korupsi. Kalau mau kerja, mau jadi apa saja, ya sesuai dengan keterampilan kita. Jangan pakai uang lah. Jadi polisi ya tidak pakai uang. Mau jadi tentara juga tidak pakai uang. Ya kita kalau mampu kita akan jadi. Kalau tidak ya akui saja kalau kita tidak. Kita cari yang lain. Ya kalau yang selamat akhiratnya ya sama. Orang yang menyuap dan menerima suap, dua-duanya adalah neraka. Jangan sampai kita membeli neraka, ya, atau ingin mendapatkan neraka dengan cara suap. Oke, saya mengerti. Nah, sehubungan dengan keadaan Indonesia sekarang ini, ya, yang lagi diserang wabah COVID, wabah corona, mari kita atasi, kita selesaikan dengan cara mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, ya. Kemudian menjaga jarak antara teman kita dengan teman yang lain, ya paling tidak ya 1 meter 2 meter lah. Jadi cara mengatasi corona itu, nah kalau kita tidak melaksanakan itu, ya otomatis virus corona itu tidak akan pernah selesai. Ya kalau tidak ada selesainya ya belajar kita ya seperti ini, jarak jauh terus, gak pernah ketemu. Kemudian belajarnya kadang diikuti, kadang cuma absen toh, ya, kita tidak tahu. Nah ini siapa coba? Kamu lihat. Ya inilah tokoh. Ya, terus lagi Bapak Komunis Vietnam, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh sama seperti ayahnya yang tidak menyukai Perancis. Padahal ia sempat menempuh pendidikan dan bekerja di Perancis. Di sana ia tertarik dengan politik sosialis. Semasa mudanya, ia menjadi seorang jurnalis, politisi, dan pujangga yang telah banyak mengkritik pemerintahan Perancis di Indonesia. Wong Sino Perancis ning ora seneng Perancis. Kamu anti Cina, ning seneng beli produk Cina. Nah ini orang seneng karo Cina kok malah beli produknya, hasil kerjanya. Maka tidak mengherankan kalau orang-orang Cina itu sekarang masuk ke Indonesia, bahkan seolah-olah mau menguasai Indonesia, apalagi di bidang ekonomi. Maka kalianlah yang bisa merantas. Caranya gimana? Sinau sing pinter, berkarya, dijual bahasa Indonesia, dan kita tidak akan membeli produk-produk dari Cina. Kayak HP. Ya silahkan kamu sinau pinter iso nggawe HP, nggawe program, aplikasi. Silahkan kita beli aplikasi, kita jual di Play Store, dan itu milik kita orang Indonesia, bukan malah membeli produk-produk dari Cina. Nah belum bisa Pak, lah ya inilah kita. Ya. Ho Chi Minh, meskipun tulisan dan seruannya tidak diperhatikan oleh pemerintah Prancis maupun Amerika, ia tetap gencar menulis artikel mengenai pentingnya Bolshevisme di Asia. Tulisannya menurut Epstein, kepala komitmen Dmitri Manulski. Walaupun akhirnya Ho Chi Minh akhirnya diberi jaminan menuju Uni Soviet dan menjadi pegawai di Kementerian. Ia juga menempuh pendidikan di Universitas Komunis. Sinau ning Perancis liberal, ngeritik Perancis, diperhatikan ke Rusia, terus mlebu ning nyambut gawe ning Rusia, terus sekolah di Rusia,
mempelajari komunis. Nah, mulai dari situlah pemikiran Ho Chi Minh akan komunisme menguat hingga akhirnya bisa membangun Partai Komunis Vietnam bersama para pengikutnya. Lewat partai tersebut, ia mengadakan berbagai gerakan nasionalis untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan dominasi asing. Sama Mas, kalau kalian tidak belajar dengan baik, maka akan ada paham-paham komunis yang masuk di otak kita, dan seolah-olah kamu benarkan tanpa sadari kita ikutkan. Apa? Kita tidak belajar secara nasionalisme, terutama sejarah. Dari cara ini kita akan tahu cara berpikir kita, mau berpikir nasionalis, mau berpikir komunis, atau berpikir liberalis, ya itu silahkan aja. Yang jelas lewat sejarah kita akan tahu. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Apa ini? Gambar apa ini? Perang. Nah, ini perang. Nah, korbannya banyak. Kita lihat. Oh, di Vietnam ada konflik. Konfliknya itu diawali dengan apa? Dengan perang. Nah, perang ini di latar belakang adanya pembagian Vietnam menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, Utara Selatan, dengan dasar perjanjian Jenewa. Ya, yang menjadi wilayah tersebut menjadi ajang pertempuran hebat. Coba, Vietnam kan saudara tuh. Ini nyatanya ora. Ya, akhirnya perang. Perang dari apa? Satu, fitnah paham komunis dan paham liberal. Nah, ini tokohnya Ho Chi Minh tadi. Iya, yang berkeinginan Vietnam bersatu dan tidak menerima perjanjian Jenewa. Nah, ini benar sikap Ho Chi Minh yang komunis agak bagus. Dia ingin Vietnam itu tetap jadi saudara, tidak ingin mau dipecah. Tapi nyatanya, ya ada tokoh yang lain yang memecah Vietnam. Ya. Usaha menghancurkan Vietnam Selatan mendapat bantuan dari negara komunis, Uni Soviet dan Cina. Nah, blok Barat, Amerika di sini ya, yang mengetahui tindakan kedua negara tersebut terhadap Vietnam, ya. Ia merasa mempunyai kepentingan di Vietnam Selatan, maka ia juga berusaha mempertahankan Vietnam Selatan. Ho Chi Minh yang dibantu oleh Uni Soviet ingin menyatukan Vietnam Selatan, tapi Vietnam Selatan, Amerika punya kepentingan di situ, maka ya jadi perang Ho Chi Minh yang di Vietnam Utara dengan Amerika. Inilah gambaran jalannya perang. Gambar satu ya. Kita yang ini. Nah, ini satu perang dibuat. Kemudian gambar kedua. Orang-orang Ho Chi Minh perang seduluri pada. Yang satu utara, yang satu selatan. Wanita jadi korban. Ini Amerika Serikat punya kepentingan di situ. Ini salah satu korban dari perang. Anak-anak menjadi seperti ini. Inilah korbannya. Dan perang. Oke. Jalannya perang. Nah ini ya. Pasukan gerilya Vietnam Utara, Vietcong, menyusut dan berhasil melakukan infiltrasi ke wilayah Vietnam Selatan. Mereka menyamar sebagai negara biasa dan melakukan propaganda terhadap rakyat Vietnam. Karena penyamaran mereka, tentara Amerika bingung bedakan mana yang asli dan mana yang bukan. Jadi Amerika sempat bingung nih gini. Ya. Gini. Pasukan Vietcong juga membuat terowongan bawah tanah, jalur tikus, dalam mematahkan perlawanan Amerika Serikat. Ranjau dan jebakan dari bambu runcing
juga dipakai untuk mengalahkan Amerika Serikat. Nah ini ngeri ini. Kemudian Amerika Serikat membalas dengan menaruh bom di sepanjang jalur gerilya. Wah, pasukan Amerika Serikat kayak hari ini dia punya baju yang bagus, senjata yang modern, tank-tank yang canggih, dan sebagainya. Nah, perang yang pertama tadi sempat adanya perdamaian karena mereka menyadari bahwa perang Vietnam telah berlangsung lama dan memakan banyak korban. Ya, banyak orang manusia yang menikmati. Maka perdamaian digelar di Paris. Ini bentuk sidangnya tahun 70-an. Tapi nyatanya setelah ajak damai, perang lagi. Viet Minh dan Vietcong secara tiba-tiba pada tanggal April 72 melakukan serangan besar-besaran dan hampir saja menguasai Saigon, ibu kota Vietnam Selatan. Nah, Amerika Serikat balas. Ya, yang pertama meranjau semua jalur lalu lintas laut menuju Vietnam Utara, menghancurkan semua jalur komunikasi dan transportasi di Vietnam Utara. Jadi kalau kita serangan yang kedua ini ya, wah ini lebih mengerikan lagi. Ya, mereka pasang ranjau-ranjau. Ini Amerika Serikat pada serangan yang kedua tadi. Dan pasang ranjau, lah ini dia punya pasukan angkatan yang ya. Kemudian setelah perang yang kedua itu diadakan gencatan senjata. Nah, perundingan gencatan senjata yang seharusnya ditandatangani tahun 70 akhirnya baru ditandatangani tahun 73. Meskipun perjanjian damai itu telah ditandatangani, tapi masih ada juga terjadi pelanggaran-pelanggaran, ya, perang kecil-kecilan. Serangan ke Saigon, ke Pattaya, Vietnam Selatan. Pada tanggal 18 April tahun 75, pasukan pelopor komunis dalam serangannya berhasil mendekati Saigon sampai jarak kurang 5 km. Nah, pasukan komunis ini terus bergerak maju dan mendekati ibu kota. Rakyat Vietnam Selatan panik dan berebut untuk mengungsi. Amerika Serikat mengirimkan 5 buah kapal induk dari Armada 7 untuk mengangkut dan para pengungsi. Saya kira kamu pernah dengar beritanya ini. Kemudian pada tanggal 30 April 75, Presiden baru Vietnam Selatan, Duong Van Minh, yang baru dilantik, ini menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Vietcong. Maka dampak dari perang itu yang pertama, ya sekitar 2 juta orang Vietnam tewas. Kemudian ada 3 juta lainnya luka-luka. Dan 12 juta lainnya menjadi pengungsi. Ya, kamu lihat. Perang saudara yang mati 2 juta orang, 3 juta luka-luka, 12 juta ngalih ngungsi. Perang juga menghancurkan infrastruktur dan ekonomi negara. Nah ini. Dan dampak yang kedua, kekerasan sporadis terus berlanjut selama 15 tahun ke depan. Selanjutnya konflik dengan negara tetangga Kamboja masih ada. Coba Mas, kalau kalian misalnya ada di negara kita itu perang, terus ketika selesai perang, di situ 15 tahun ada kekerasan sporadis, kira-kira nyaman enggak? Maka jagalah perdamaian, ya, ketentraman bangsa ini dengan cara membangun diri kita. Kita pinter,
kita bisa dapat kerja, hidup nyaman, negara aman, ya. Negara kita. Yang ketiga, ketika pasar bebas diberlakukan tahun 1986, ekonomi Vietnam mulai membaik. Jadi ketika pasar bebas membaik. Nah ini untuk bangsa kita. Ketika pasar bebas gimana? Bangsa kita menjadi sampah untuk menjual hasil industri. Nah kita menjadi penikmat, suka membeli barang-barang dari luar negeri tadi. Nah, katanya canggih, akhirnya murah. Terus akhirnya apa? Kita malas, kita tidak mau berkarya. Berarti pasar bebas yang berlaku di Indonesia ini, Indonesia menjadi sumber pendapatan bagi bangsa-bangsa asing. Nah ini perlu kamu perhatikan. Contoh sederhana ya, minuman botol. Apa yang ada di otakmu? Beli aku apa? Kenapa kamu beli minuman produk dari luar negeri? Ngapa orang godok dewi, orang gawe dewi? Kalau terpaksa beli ya produk bangsa Indonesia lah, yang milik kita sendiri. Dampak yang lain, di Amerika Serikat pengeluaran besar-besaran saat menyebabkan inflasi yang meluas, diperburuk dan krisis minyak dunia tahun 1973 dan meroketnya harga bahan bakar. Harga minyak larang banget. Kesimpulan dari pelajaran tentang runtuhnya Vietnam, yang pertama, Vietnam Selatan runtuh karena serangan Vietnam Utara di bawah Ho Chi Minh yang tidak mudah menyerah dan dikertakan pemerintahan itu sendiri. Nah, maka kalian harus memahami dan belajar ya dari perang Vietnam ini. Nah, jagalah bangsa ini tetap untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Oke, untuk pelajaran saat ini cukup. Nanti kita lanjutkan tentang bab-bab yang lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.